Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Az-Zariyat ayat yang ke-50 dan seterusnya. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah berlari menuju Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya tentang kemahabesaran, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini Allah menyatakan, wahai sekalian manusia, sedemikian besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah kalian kembali kepada Allah. Ini perintah dari Allah supaya kita berlari menuju kepada Allah. Fafirru ilallah, bersegera kembali, berlari menuju Allah, maksudnya ai ila taubah, yakni segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bi ta'atihi, dengan cara mentaatinya, wa imanihi, mengimaninya, wa adami maksiyatih, dan tidak bermaksiat kepadanya. Nah, inilah yang dimaksud berlari menuju Allah. Jadi kita berlari menuju Allah Subhanahu wa taala dengan taubat kita, dengan ketaatan kita kepada Allah, dan dengan menjauhi perbuatan maksiat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, fafirru ilallah, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala juga bermakna berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang teguh kepada agamanya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang teguh kepada agamanya. Maka segeralah berlari menuju Allah dengan menjauhi orang-orang musyrik beserta kesyirikannya. Berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi ahlul bidah dengan kebidahannya. Berlarilah menuju Allah dari ahli maksiat, ya, dengan kemaksiatannya, sehingga kita selamat dari kerugian dunia dan juga akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan iman, dengan taubat, dengan tidak bermaksiat, terdapat di dalamnya beragam macam kebaikan. Ada cinta di dalamnya, ada bahagia di dalamnya, ada keamanan, kenyamanan, ada keberuntungan. Berbeda dengan ketika orang itu berlari menuju makhluknya,
berlari menuju manusia, maka kebalikannya, dia akan mendapatkan kebencian, dia akan mendapatkan kesengsaraan, dia akan mendapatkan kesusahan, dan dia akan menjadi orang yang sangat merugi. Disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk segera menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beragam kebaikan. Kalau kita yakin, kalau kita iman tentang kemahakuasaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti tidak ada tempat untuk kita rujuk, untuk kita kembali, tidak ada sandaran jiwa dan raga bagi diri kita kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya supaya menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengamanahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mendapatkan amanah dari Allah untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Allah akan membalas dengan siksaan kepada mereka atas segala pelanggaran dan juga penyimpangan yang mereka lakukan. Jadi salah satu visi misi diutusnya para nabi dan rasul secara khusus adalah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam adalah mubasyirina wa mundhirin, basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira juga memberikan indharat. Al-indhar, yang namanya al-indhar maksudnya adalah at-tahdzir ma'at takhwif, yakni peringatan keras dengan menakut-nakuti. Itu salah satu tugas yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Mereka ditugaskan untuk melakukan indhar. Indhar itu bukan sekedar mengingatkan, namun lebih dalam dari itu. Dia adalah peringatan keras disertai dengan menakut-nakuti. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Inni lakum minhu nadhirum mubin, untuk menyatakan bahwa salah satu tugasnya adalah nadhiran, ya, sebagai pemberi peringatan. Taib. Dan itu sudah berlalu pembahasannya di ayat-ayat sebelumnya, bahwa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukan yang sama. Begitu ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika ada di antara umatnya yang membangkang, durhaka, mendustakan, tidak mau nurut dan manut kepada ajaran Rasulnya, maka diturunkanlah siksanya kepada mereka. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini seharusnya menjadi motivasi bagi kita, ya, untuk melakukan percepatan, ya, di dalam meraih segala kebaikan. Karena hidup itu perlombaan. Ya, hidup itu perlombaan. Fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Dia perlombaan untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala, untuk meraih setinggi-tingginya derajat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus menjadi motivasi. Ayo kita berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebaikan. Berikutnya di ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirum mubin." Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maksud daripada ayat ini, ay la ta'budu ma'allahi ilahan, ay ma'budan akhar. Janganlah kalian beribadah kepada sesembahan, kepada ilah atau sesembahan yang lain bersamaan dengan kalian beribadah kepada Allah. Ini yang disebut dengan syirik. La taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Ini maksudnya adalah larangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Idza ma'buda bihaqqin illallah. Karena tidak ada ma'bud, tidak ada ma'luh, tidak ada ilah yang hak
untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya peribadatan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Fala wala taj'alu lillahi wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Di ujung ayat sama dengan ujung ayat sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyatakan kepada umatnya bahwa dirinya itu adalah seorang munzir, seorang pemberi peringatan. Dan tidak ada peringatan yang sangat keras melebihi peringatan keras terhadap dosa syirik. Makanya dikatakan oleh para ulama, a'zam ma nahallahu anhu wa zajara huwa syirku billah. Sebesar-besarnya perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala adalah asyirku billah. Berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai cambuk bagi kita semua untuk bisa menjauhi perbuatan syirik sejauh-jauhnya. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Jadi dosa syirik cukuplah dikatakan dosa yang paling besar. Dosa yang sangat mengerikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bahaya dari kesyirikan itu sangat banyak sekali. Orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala faqad dhalla dhalalan mubina. Dia adalah orang yang tersesat sejauh-jauhnya, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Jadi tidak ada kesesatan paling sesat kecuali kesyirikan ini. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesyirikan itu menghilangkan rasa aman di dunia, di alam barzah, juga di akhirat nanti. Tidak ada rasa aman bagi mereka yang suka melakukan kesyirikan. Kemudian tadi kita sampaikan bahwa kalau dosa ini dibawa mati, tidak ditaubati sebelumnya, maka akan menjadikan dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik juga menghapuskan seluruh amal. La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nabi saja mendapatkan khitab itu. Jika engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, maka akan hapus seluruh amalmu dan engkau akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kemudian orang yang berbuat syirik kepada Allah, jelas mereka akan kekal di dalam siksa api neraka untuk selama-lamanya. Ini sungguh sangat mengerikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari dosa syirik, ma dhahara minha wa ma batan. Syirik yang nampak ataupun syirik yang tersembunyi di dalam hati kita. Kemudian dikatakan oleh para ulama, syirik itu adalah sejelek-jeleknya dosa, sezalim-zalimnya kezaliman, sejahat-jahatnya kejahatan, penyimpangan yang paling terbesar. Nah, itulah kezaliman. Jadi buruknya kezaliman, buruknya kesyirikan, jeleknya kesyirikan itu 100%. Artinya tidak ada baiknya sama sekali. Tidak ada sesuatu yang bisa diambil dari kesyirikan. Ya. Semuanya mahad, keburukan, murni keburukan. Maka sekali lagi bahwa tidak ada larangan yang terbesar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya, kecuali dosa syirik ini. Maka berarti lawannya, yakni tauhid, adalah a'zam ma amarallahu bihi. Sebesar-besarnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah asas dalam setiap kebaikan, tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian kesyirikan itu menghapuskan cahaya fitrah. Karena manusia lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah kata para ulama adalah al-Islam. Ya, dia lahir dalam kondisi berislam. Dia lahir dalam kondisi tanpa membawa penyimpangan sedikit pun.
baik penyimpangan dalam masalah akidah, ibadah ataupun muamalah, lahir betul-betul dalam kondisi fitrah. Maka ketika orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah keluar menyimpang dari jalan fitrahnya tersebut. Dan tentu orang yang menyimpang dari jalan Allah, dari jalan fitrah, dia pasti akan celaka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala demikian pula Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu apapun, padahal aku mengetahuinya. Dan aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Para ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Kata Allah yang artinya demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka itu saling berpesan tentang apa yang dikatakan tersebut? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Para ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini, ayat ke-52, kita akan bisa melihat bahwa ternyata tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didustakan oleh kaumnya yang ingkar. Para rasul terdahulu pun ternyata sama menghadapi tantangan kaumnya yang durhaka. Maka berarti ayat ini sebagai penghibur hati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala penderitaan yang dialaminya akibat penolakan kafir Mekah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Muhammad tidak sendirian. Tentu dengan itu beliau akan terhibur hatinya, bahwa ternyata bukan dirinya saja yang mengalami penderitaan, yang mengalami penindasan, mengalami permusuhan dari orang-orang atau dari kaumnya yang ingkar. Para ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini juga terkandung penjelasan tentang sunnah basyariyah, tentang apa yang sering berlaku di kalangan umat manusia ketika mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda dari apa yang dianutnya, dari apa yang dipahaminya. Apa itu sunnah basyariyahnya? At-takdzib. Biasanya manusia itu akan mendustakan ketika mendapatkan sesuatu yang baru yang selama ini ya tidak ada pada ajarannya, tidak ada pada keyakinan hatinya, maka biasanya yang muncul itu adalah takdzib, ya, mendustakan, wal ittiham, yakni penuduhan, ya, menuduh. Jadi mendustakan kemudian menuduh bil batil, dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Kemudian juga wa qalbul haqa'iq. Biasanya orang ketika menghadapi kondisi seperti itu, dia akan memutarbalikkan fakta. Itulah yang sering terjadi pada manusia ketika diajak kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan selera mereka. Jadi saya ulangi, yang pertama mendustakan. Yang kedua menuduh dengan tuduhan batil. Yang ketiga memutarbalikkan fakta. Lihat ya,
Tidak ada seorang nabi dan rasul pun melainkan menghadapi tantangan kaumnya yang ingkar seperti ini. Para nabi dan rasul dikatakan sebagai sahir. Di kesempatan yang lain dikatakan sebagai majnun. Di kesempatan yang lain dikatakan sebagai syair. Ini julukan-julukan yang batil. Nasallallahu alaihi wal afiyata wassalamah. Bagaimana seorang nabi dan rasul dikatakan tukang sihir? Ya, sedangkan sihir itu merusak akidah, membatalkan akidah. Bagaimana seorang nabi dan rasul ya kemudian dia hilang akalnya atau gila atau tukang syair. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itulah sunnah basyariah yang sering terjadi di tengah-tengah umat manusia. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tuduhan yang membabi buta seperti ini, tuduhan yang sangat batil seperti ini, tidak hanya cukup di situ. Mereka terus menggencarkan permusuhannya dan selanjutnya mereka melakukan intimidasi dengan tindakan. Ada pembunuhan akhirnya, ada peperangan dan lain sebagainya. Taib. Di ayat yang ke-53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atawasaw bih bal hum qaumun taghun." Di sini ada kalimat istifham. Kalimat istifham di ayat ke-53 ini bermakna lita'ajjub, ya, untuk mengekspresikan keheranan, heran, ajib, begitu ya. Atau wasaubih, nah ini salah satu gambaran keheranannya. Atau wasaubih, apakah mereka itu saling berwasiat, saling berpesan? Ketika datang Rasul, kemudian nanti akan dipesankan, kalau nanti datang seorang Rasul, tolong kamu berbicara seperti ini. Katakan dia sebagai sahir, katakan dia sebagai majnun, katakan dia sebagai syair. Nah, apakah yang seperti itu satu dengan yang lainnya saling mewasiatkan, saling memesankan, ataukah tidak? Maka al-jawab lam yatawasaw. Jawabannya adalah tidak pernah ada saling mewasiati terkait dengan masalah ini, yakni perkataan yang rusak ini. Wa innama jama'ahum at-tughyan. Yang mempersatukan mereka itu wal iyadzubillah adalah sikap melampaui batas. Faqalu ma qalu. Sehingga mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah. Jadi enggak ada saling berpesan tentang apa yang dikatakan tersebut. Jadi kesamaan mereka itu karena mereka ini qaumun taghun. Mereka adalah kaum yang melampaui batasan syariat. Nah, demikian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi, Masya Allah ya. Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad itu kan terpaut zaman yang sangat jauh sekali. Gitu ya. Demikian pula dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa dan nabi-nabi yang lainnya. Namun ternyata ya, Nabi Muhammad menghadapi apa yang sama dihadapi oleh para rasul terdahulu, di mana mereka dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji untuk kemudian berlanjut kepada intimidasi oleh perbuatan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kesamaannya ada pada sikap melampaui batasan. Itu titik samanya antara umat terdahulu yang ingkar dengan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingkar. Makanya dikatakan bayan an-natughyan an-nafs yatawallad anhu kullu syarr. Bahwasanya sikap melampaui batas pada diri seseorang itu akan melahirkan segala macam keburukan. Wal iyadzubillah. Tadinya tuduhan dengan lisan, ya. Tadinya sekedar tuduhan dengan lisan, akhirnya berlanjut terus kepada intimidasi, ya, dengan tingkah laku dan juga perbuatan. Taib, di ayat ke-54
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawalla anhum fama anta bimalum." Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela. Maksudnya ini khitabnya kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, mereka tidak akan berhenti mengingkarimu, maka berpalinglah engkau dari mereka. Biarkan mereka mencercamu, tetapi teruskan perjuanganmu mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad supaya tidak berhenti di dalam memberikan peringatan. Jangan berhenti di dalam memberikan peringatan. Teruslah berjuang untuk menegakkan amanah Allah Subhanahu wa taala, yakni mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, berkat keteguhan ya dari sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sama sekali tidak dinyatakan sebagai orang yang keliru, tidak pula tercela karena penolakannya mereka. Jadi tugas para nabi dan rasul itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah menyampaikan apa yang diamanahkan untuk disampaikan. Kalau kemudian dapat hidayah taufik, falillahil hamd. Kalau kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah tidak mendapatkan taufik, maka itu bukanlah celaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala tetap mengingatkan kita untuk terus melanjutkan dakwah ini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ya, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya, dan berikanlah peringatan ya karena peringatan itu bermanfaat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Maka kalau orang itu kafir, orang itu tidak punya iman atau lemah keimanan, biasanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, peringatan apapun tidak akan ngefek untuk dirinya. Begitu ya. Jadi iman ini memberikan sinyal yang kuat ya untuk kita selamat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, terus tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan iman dan takwalah kita akan bisa menata hidup ini sehingga hidup kita tidak sembarangan tapi penuh dengan kehati-hatian, dan dengan itulah kita meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruskan perjuangan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Dan di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah terkandung pelajaran masyru'iyat at-tadzkir. Disyariatkannya peringatan. Jadi kalau di dunia ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita itu butuh kepada peringatan. Perhatikan baik-baik. Di jalan raya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita butuh rambu-rambu peringatan tidak? Sangat butuh, kan begitu ya. Kalau tidak bisa celaka. Itu urusan dunia. Kalau tidak pakai rambu-rambu, kalau tidak pakai pelang-pelang peringatan, orang itu bisa celaka. Maka bagaimana lagi dengan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Kalau tanpa ada tazkir ya dari Allah dan Rasulnya, dari orang-orang beriman, orang-orang saleh, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, sangat khawatir sekali kita itu gampang celaka. Maka di sini disyariatkan untuk tazkir, mengingatkan dan memperingatkan. Wa innahu yantafi'u bih, karena peringatan itu bisa diambil manfaatnya. Man aradallahu bihi imanahu mimman lam yu'min. Ada kalanya dengan peringatan itu ya orang-orang yang tadinya tidak beriman jadi beriman dengan kehendak Allah. Peringatan itu bagi orang-orang yang memang sudah beriman itu bisa jadi ziyadat al-iman.
bisa menjadi tambahan keimanan. Jadi itulah fungsinya tadzkir, memberikan peringatan. Karena itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman, nambah imannya. Bagi orang-orang kafir, dengan peringatan tersebut bisa saja ketika Allah berkehendak mereka akan masuk ke dalam dinul Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saling mengingatkan ini bisa kita praktekkan terlebih dahulu untuk skala kecil ya, di tengah-tengah keluarga kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ya, saling mengingatkan ya. Makanya fungsi dalam rumah tangga itu ya diantaranya adalah saling mengingatkan, saling melengkapi. Ada kalanya istri yang punya kekurangan, yang mungkin kekurangan itu tidak terdeteksi oleh dirinya, tapi kebaca sama suaminya. Maka suaminya yang memberikan peringatan supaya istrinya itu ingat, sadar, dan bisa memperbaiki dirinya. Pun demikian dengan laki-laki, ya. Dengan laki-laki, ibu-ibu dirahmati Allah, atau para suami, mereka juga punya kekurangan. Ya, banyak kekurangannya yang mungkin sebagiannya terdeteksi, sebagian yang lain tidak terdeteksi. Nah, ternyata oleh istrinya kebaca. Maka istrinya berkewajiban untuk mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Majelis seperti ini disebut dengan majelis zikir. Kenapa dikatakan dengan majelis zikir? Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya kan? Afdhalul dzikri qiraatul Qur'an. Di antara seutama-utama zikir adalah membaca Al-Qur'an. Nah, itu ada di majelis ilmu. Makanya disebut majelis zikir. Kemudian juga majelis ilmu dikatakan majelis zikir karena di dalamnya kita diperingatkan ya tentang yang haram-haram, dari mulai kesyirikannya, kebid'ahannya, kemudian dosa dan juga maksiatnya. Ini sangat bermanfaat sekali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersemangatlah untuk tetap memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Allahu a'lam bis-shawab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup dulu sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pembahasan ini di ayat ke-56 dan seterusnya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua, dan sisa waktu yang ada insyaallah kita akan gunakan untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.